Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisnu Diansyah dari NIM 2019-013149 dari kelas H akan mempresentasikan tentang CP1 Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi berupa beberapa pertanyaan dari 3 pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global, bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia merupakan Tiongkok merupakan berubah kebijakan negara karena penurunan tingkat bayaran penduduk. Sebenarnya apa yang terjadi yaitu tingkat kesuburan rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan yang tengah mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi dunia mulai turun. Pada 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Riset di Institusi Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 pada 2017. Studi mereka yang dipublikasi di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka itu akan turun di bawah 1,7 pada 2100. Akibatnya, riset memperkirakan jumlah populasi dunia akan mencapai puncaknya pada sekitar 2064 dengan 9,7 miliar orang, sebelum turun ke 8,8 miliar pada akhir abad ini. Dan kenapa tingkat kesuburan turun tajam? Tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang bisa disinggung jika membahas variasi. Namun, ini karena lebih banyak pemuda yang sekarang yang fokus ke karir dan biaya hidup yang tinggi sehingga keluarga bisa biasa memiliki anak atau tidak memiliki anak. Tanggungan untuk biaya untuk kehidupan makin tahun makin biayanya makin tinggi. Dampaknya, seperti gambaran di Cina, yang sekarang menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, diperkirakan akan mencatat jumlah penduduk terbanyaknya dengan 1,4 miliar orang dalam waktu 4 tahun ke depan. Populasi Cina akan turun hampir setengahnya menjadi 730 juta pada 2100. India diprediksi akan menjadi negara berpopulasi terbesar di dunia. Sedangkan Inggris diperkirakan akan mencatatkan jumlah populasi terbesarnya pada 2063 dengan 75 juta orang dan akan turun ke 71 juta pada 2100. Alasan populasi Tiongkok menurun yaitu salah satunya juga adalah biaya hidup yang tinggi, kaum muda lebih memilih kejar karir. Lalu apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda dan bagaimana tanggapan Anda untuk perbaikannya. Kemiskinan dalam lingkungan menjadi 2 faktor yang krusial yang tidak dipisahkan sehingga membahas keduanya menjadi topik yang seolah tidak pernah selesai. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesehatan masyarakat serta makhluk hidup lainnya. Tekanan penduduk apabila tidak sebanding dengan kesediaan sumber daya alam, tentu saja akan memperlambat pemulihan sumber daya alam. Sulit dihindari kerusakan lingkungan apabila intensitas tekanan terhadap lingkungan terus-menerus terjadi sehingga upaya pembangunan berwawasan lingkungan menjadi salah satu cara yang diperlukan agar lingkungan tetap terjaga dan keberadaannya. Kekeliruan pengelolaan lingkungan akan berdampak fatal pada kerusakan lingkungan yang berkepanjangan hingga dapat diperbaiki lagi dalam jangka panjang. Sulit dihindari kan kondisi ini akan menimbulkan bencana lingkungan. Strategi pengentasan kemiskinan, Indonesia berperan serta dalam melakukan kesepakatan global yang akan melaksanakan Millennium Development Goal atau MDG dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, meliputi penanggulangi kemiskinan dan kelaparan, memenuhi pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Strategi pengurangan kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang secara sadar merubah pola konsumsi masyarakat dan produksi yang tidak mendukung keberlanjutan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan.
Hal ini ditunjukkan dengan makin luasnya kerusakan, degradasi, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Kerusakan akibat lingkungan akibat penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan tak bertanggung jawab, eksploitasi terhadap sumber daya alam melebihi ambang batas daya dukungnya, penggunaan teknologi, peralatan, kegiatan yang menghasilkan limbah, dan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, dan bahkan kegiatan yang justru akan merugikan masyarakat. Indonesia perlu membutuhkan program peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, perubahan pola konsumsi dan produksi yang lebih menjamin kesetaraan lingkungan hidup dan kesejahteraan kelompok miskin. Lanjut untuk nomor 3, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Jawabannya adalah kelangkaan hewan buas atau kepunahan hewan buas tersebut karena ulah manusia itu sendiri yang merusak lingkungan. Habitat seperti tempat tinggal dan juga makanan untuk hewan jadi semakin berkurang. Tak hanya itu saja, kegiatan perkembangan, migrasi, dan jumlah pemburuan hewan liar membuat populasi jenis hewan tertentu menjadi semakin sedikit. Nah, dijelaskan jika di piramida makanan ini, jika salah satu level yang mengalami gangguan, maka level di atasnya juga akan mengalami gangguan. Seperti jika lahan gundul, maka konsumen 1 dan konsumen 2 akan mencari tempat lain untuk mencari lahan baru, sedangkan karnivora atau puncak akan kesulitan mencari makanan karena di lingkungan sekitarnya tidak ada mangsa yang untuk dimakan, sehingga mereka kesulitan untuk berhidup karena kekurangan makanan. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.